this exercise, the Chief of Staff of the Navy also demonstrated driving an amphibious vehicle. After the location of the enemy is known, a city war exercise is carried out until the enemy can be paralyzed. Seeing this amphibious operation exercise made me believe that Indonesia is very capable on maintaining its country's sovereignty. Directly or indirectly, military exercises like this provide an overview of the defense power of the country. Tentunya selain kita sudah melaksanakan pengamanan maupun operasional unsur-unsur di perbatasan tentunya, tidak di Laut Cina Selatan saja, di 10 perbatasan negara kita dengan negara lain khususnya di perairan ini sudah kita melaksanakan patroli rutin di sana. Dan khusus untuk Natuna memang sampai saat ini masih kita gelar kekuatan gugus tempur laut dengan operasi siaga tempur lautnya. Dan tentunya latihan ini pasti latihan angkatan laut di manapun pasti akan memberikan dampak strategis ya, terhadap stabilitas keamanan wilayah. Ya, kita declare atau tidak, suatu latihan angkatan laut dimanapun pasti akan memberikan dampak strategis. Dan ini memang latihan yang kita gelar ya memang untuk menunjukkan bahwa kita masih mampu dengan kekuatan dan kemampuan kita dengan unsur-unsur sistem senjata armada terpadu angkatan laut ya untuk upaya-upaya dalam rangka untuk meningkatkan ataupun untuk mempertahankan NKRI. Maintaining the sovereignty of Indonesia must be done comprehensively by involving existing fighting units from the Indonesian National Army, but specifically the Navy have specific duties and obligations to preserve the Indonesian waters territory. In modern times like today, where war may not happen in the physical realm, but takes place in the technological and economic side, the Indonesian Navy also has a view on this geopolitics and defense map in today's modern times. Indonesia, as the largest archipelagic country, should not be complacent with its defense power and economic potential. The rapid development of technology and economic growth forces the Indonesian Navy to always evaluate and develop itself. Ini adalah juga kepentingan negara juga, ekonomi ini juga, pertahanan juga punya negara, tapi kita juga harus selalu mendukung dari kebijakan dari pemerintah. Untuk pengalaman kita itu ditujukan itu adalah sebagai fungsi dukungan operasi dari SAT kita itu. Jadi pangkalan dan untuk mendukung operasional dari kapal perang, dari pesawat udara, dari marinir, itu adalah pangkalan-pangkalan kita, tujuan untuk mendukung satuan operasi kita. Jadi sesuai dengan arahan dari Bapak Kasal, pelabuhan kita, dermaga kita juga diizinkan untuk digunakan oleh kapal-kapal umum yang melaksanakan misalnya bongkar muat dan sebagainya dalam mendukung tadi ekonomi negara. Karena kan juga kita ada kota-kota yang kita tidak punya dermaga sendiri, kita merupakan pelabuhan umum, tapi tetap mengedepankan kepentingan ekonomi. Misalnya ada kapal niaga mau bongkar muat, didulukan kapal kita mengalah, dia selesai baru kita sandar untuk refuel, untuk logistik dan sebagainya.
dan konsisten ya untuk mempertahankan daya tempur kapal-kapal kita. Tidak KRI saja, tentunya unsur-unsur SKT kita. Ya pesawat udara kita, ya KRI, kemudian kendaraan tempur marinir akan kita pertahankan dan juga akan kita tingkatkan tentunya dengan anggaran nanti yang diberikan mulai tahun 2022 ke depan. Memang kita menggunakan dasarnya untuk menghitung kekuatan kita adalah dari operasi gabungan yang dibebankan kepada Angkatan Laut. Di mana Angkatan Laut itu mempunyai 4 operasi gabungan. Operasi laut gabungan, operasi amfibi seperti yang gelar ini, kemudian ada operasi pendaratan administrasi dan juga operasi pertahanan pantai. Nah dari situ dengan 2 sampai 3 trouble spot yang ditentukan, kita bisa menghitung berapa kebutuhan kendaraan marinir. Nah untuk mengangkut kendaraan marinir berapa kebutuhan KRI jenis kapal angkut atau kapal bantunya. Nah dari jumlah itu kita juga akan bisa menghitung tentunya kapal-kapal kombatan yang harus mengamankan kapal-kapal tersebut jika melaksanakan gerakan menuju sasaran. Nah itu khusus untuk melaksanakan penegakan kedaulatan tentunya kan. Kalau operasi gabungan, operasi tempur itu pasti untuk mempertahankan kedaulatan. Nah fungsi Angkatan Laut juga memiliki fungsi penegakan hukum. Nah tadi dari jumlah unsur yang diproyeksikan dalam operasi gabungan, tentunya ini sudah include nantinya dalam situasi damai akan kita gunakan untuk melaksanakan operasi penegakan hukum. Ya sehingga dari perhitungan ya kurang lebih kita butuh sekitar 350 sampai 400 kapal KRI maupun KAL. Ya baik untuk operasi penegakan kedaulatan maupun penegakan hukum. Saya pikir sekarang produksi alutsista dalam negeri sudah mulai dilakukan dan kita bisa lihat tampilan 2 kapal perang yang terbaru dengan kemampuan teknologi yang sudah di-upgrade dan teknologi mutakhir kali ini kan saya pikir kita bisa melihat bahwa industri dalam negeri sudah bisa mampu menyediakan alutsista. Tergantung bagaimana kerjasama pertahanan yang sudah kita bangun dengan negara-negara tetangga, kita bisa mendorong agar kerjasama di bidang teknologi ya untuk teknologi kapal perang maupun teknologi pesawat tempur, termasuk juga persenjataan, kita bisa lakukan dengan negara-negara sahabat kita yang turut mensupport kita dalam membangun kekuatan pertahanan kita dalam negeri. Dengan begitu saya pikir produk-produk buatan Indonesia sudah bisa kita tampilkan dan kita bisa uji. Dan saya pikir sudah terbukti bahwa kapal-kapal perang yang kita kerjasamakan dengan Belanda, nah itu sudah sangat memenuhi standar untuk dioperasionalkan dalam menghadapi berbagai macam ancaman perang dari dalam maupun dari luar.